Shalom. Wah, saya melihat wajah-wajah ceria dan memang masih belum banyak yang hadir karena biasanya ibu-ibu ini masih banyak persiapannya di rumah ya, supaya dalam persekutuan doa persiapan di rumah juga tidak ketinggalan. Dan pada pagi hari ini kita sangat bersukacita sekali bahwa kita setelah lebih dari 1 tahun berada di tempat ini, yaitu di Aula Maria dari Hati Kudus Yesus Katedral, dan ternyata tempat ini semakin berkembang karena ibu-ibu selain bisa berdoa, mengikuti persekutuan Bindoman setiap Selasa, bisa juga ke Gua Maria untuk menyapa Mami Maria yang begitu selalu menjadi baik buat kita semuanya, khususnya untuk anak-anak yang sangat berdevosi pada Bunda Maria. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini Anda akan dilayani oleh Romo yang masih muda. Panggilannya adalah Romo Theo, tapi adalah Romo Albertus Theo dari HKY sini. Dan nanti Anda akan melihatkan bagaimana Romo Theo akan memberikan firman untuk kita semuanya. Pagi ini marilah kita akan memuji Tuhan, karena puji-pujian itu mengundang Roh Allah untuk hadir, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati Anda semuanya. Dan ini adalah tim pujian dari Bunda Kudus, yaitu tim pujian Bunda Kudus. Selain kita punya kor, kita juga punya tim pujian. Dan pada pagi hari ini Anda akan dilayani oleh Yeli, Shirley, Angel, Veve, dan Ernie. Dan juga pemain keyboard kami adalah Lily. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membuka hati, bersukacita memuliakan Tuhan. Biarlah Roh Allah hadir dan hadirat Tuhan berada dengan kita semuanya, sehingga apa yang Anda minta Tuhan akan berikan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, di saat kita hari ini datang ke sini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang setuju dengan saya boleh lambaikan tangan. Yang setuju bahwa kita hari ini, pagi hari ini datang karena Tuhan sendiri yang panggil, boleh juga lambaikan tangan. Bapak Ibu, di saat kita menerima firman, di saat nanti para pembawa firman membawakan pewarta harapan, satu hal ya, kita mau ingat, kita mau belajar. Sabda yang Tuhan berikan itu boleh kita terima dan kita berikan pewartaan untuk diri kita sendiri. Amin. Karena apa? Karena di saat kita menerima sabda, kita mempunyai harapan yang lebih dan lebih lagi untuk Tuhan. Dan satu hal, di saat kita boleh bersekutu bersama-sama, Roh Kudus memberikan kita apa Bapak Ibu? Sukacita yang lebih dan lebih lagi. Karena di dalam Dia ada kegirangan, di dalam Dia ada sukacita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sapa, kita tos kanan kiri, kita katakan, bergirang di dalam Tuhan. Berikan senyuman yang terindah dan termanis buat Tuhan Yesus ya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Bersuka sebab dia girangkanku. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tujuh diri sendiri. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh, oh. Tepuk tangan buat Tuhan
Yesus. Oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Lambaikan tangan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Kita katakan sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan Yesus. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Ya amin. Dengar dia panggil namamu. Tunjuk teman-temannya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Umat sekali lagi, mana suaranya? Amin. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Mau jawab ya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ya, ya. Amin. Mana suaranya buat Tuhan Yesus yang kencang? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ya. Ya, ya. Lebih semangat menjawab panggilan daripada Tuhan. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Haleluya. oh giranglah. Siapa? Tuhan Yesus.
Sorak kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, silakan duduk. Ada sukacita ya? Amin. Tuhan memberikan kita roh kegirangan, kita berhak untuk menerimanya ya. Amin. Yuk kita mau persiapkan hati saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapak puji syukur dan terima kasih jika kau undang setiap daripada kami Bapa, untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Bapak terima kasih jika pada saat ini Roh Kudus-Mu sendiri memberikan setiap daripada kami Bapa roh sukacita, roh kegirangan di dalam Yesus Putra-Mu sendiri. Bapa, terima kasih karena berkat-Mu, karena kasih-Mu Bapa, kami masih boleh ada sampai hari ini. Terkhususnya kesempatan yang indah, kesempatan yang manis Bapa, kami masih boleh tetap bersekutu bersama-sama di PD Bindoman ini. Bapak, Engkau tahu setiap daripada kekurangan kami, kelemahan kami, tapi tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu menyertai di sepanjang musim hidup kami. Engkau tahu Bapa, setiap daripada kelemahan, keterbatasan kami. Tapi saat ini kami rindu untuk boleh menyatakan bersama-sama. Kami rindu untuk boleh menaikkan pujian syukur kami. Kami mau katakan bersama-Mu Bapa, kami boleh melewati semuanya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hati setiap daripada kami. Ini kerinduan kami, ini iman kami. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Benar Bapak, terima kasih. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
pujian ini dengan penuh iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya bersamamu Bapa, kami lewati semua. Terima kasih, terima kasih. Penyertaanmu indah, kasihmu sempurna. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik. Kau selalu jaga kami, Kau selalu tolong kami. Ini syukur kami, ini syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita ungkapkan rasa syukur kita secara serempak pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Sungguh Bapa, terima kasih. Bersama dengan Engkau Bapa kami boleh melewati setiap daripada musim kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tangan-Mu selalu menyertai setiap daripada kami. Terima kasih Kau izinkan setiap daripada kami untuk kami boleh tetap selalu memanggil Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam kasih-Mu, di dalam Putra-Mu sendiri Bapa, Kaulah satu-satunya harapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk saat yang indah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami mau katakan, dengan segala kerinduan hati kami mau nyatakan bahwa Engkaulah harapan kami satu-satunya. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Bawa hati setiap daripada kita saat ini. Engkaulah
katakan, wajah-Mu dan berseru. Ini iman setiap daripada anak-anak-Mu Tuhan. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Kaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Jika saat ini Tuhan, Kau tahu setiap daripada pergumulan anak-anak-Mu yang boleh hadir saat ini. Kau tahu setiap daripada beban kami Tuhan. Tapi apapun itu Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa tangan kasih-Mu tidak pernah melepaskan kami. Bahwa kasih-Mu selalu menyertai kami. Bahwa dengan iman Kau sendiri akan membawa setiap daripada kami Tuhan, untuk kami boleh tetap menyatakan bahwa Kaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Ini setiap daripada kami Tuhan, kami mau katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kita mau katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ini ungkapan hati setiap daripada kami Tuhan. Ini seruan hati kami bahwa pertolongan-Mu Tuhan, dari-Mu. Ini iman kami Tuhan, kerinduan kami. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan dengan penuh kelembutan. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi ungkapkan rasa kasih-Mu. Dan wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saat ini kami mau sembah Kau lebih dan lebih lagi Tuhan. Sembah dan puji ruhi tatanya. Sembah dan puji ruhi tatanya.
sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Lihatlah tangan-tangan anakmu Tuhan yang saling menyembah-Mu. Dan puji penuhi takhta-Mu, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembahlah Dia, muliakanlah Dia. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau yang adalah, yang adalah, yang adalah, yang adalah, yang Ampuni setiap daripada kami Tuhan, jika ada kesalahan di dalam setiap daripada kami pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu selalu. Kami rindu Tuhan boleh menjadi pewarta daripada harapan-Mu. Sungguh Tuhan, terkadang pikiran kami begitu muluk-muluk Tuhan. Di saat kata perwartaan boleh kami terima, itu seolah-olah menjadi beban untuk setiap daripada kami. Sehingga kami melupakan satu hal, di saat firman-Mu disabdakan, di saat kebenaran-Mu disampaikan Tuhan, setiap daripada kami yang Kau undang untuk boleh menerimanya, kami boleh menerimanya Tuhan. Tapi terkadang kami lupa bagaimana kami melakukan itu untuk diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap daripada kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami tetap selalu boleh belajar dan belajar untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terkhususnya Tuhan, Kau bawa setiap daripada kami untuk kami boleh tetap setia bersekutu di persekutuan doa Bunda Kudus ini. Sungguh Tuhan, bawa setiap daripada kami untuk kami setia, bawa setiap daripada kami untuk rindu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Agar kami sungguh-sungguh boleh menjadi pewarta sabda-Mu yang luar dan luar biasa untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, untuk sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami persembahkan Imam-Mu yang terkasih, Romo Theo, di dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkarya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara untuk setiap daripada kami. Sehingga sabda yang boleh beliau sampaikan untuk setiap daripada kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, boleh menjadi suatu pengharapan karena kami mempunyai Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu dahsyat, Ayah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini waktu-Mu untuk setiap daripada kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Romo. Shalom semuanya. Selamat pagi.
Luar biasa, hari ini kita akan bersama-sama mendalami sebuah tema, ya, menjadi pewarta harapan. Maka saya akan mengawali renungan kita hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus bab 13, bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Umat Allah yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, ya ini banyak ibu-ibunya ya di sini ya. Kita tentu bersama tahu dan menyadari ada 3 hal yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita secara gratis dan cuma-cuma. 3 hal itu apa saja? Iman, harapan, dan kasih. Apa itu iman? Apa itu kasih dan apa itu harapan? Iman itu apa Bapak Ibu? Iman adalah, kalau Bu Bindoman kan bertumbuh dalam iman kalau salah ya, saya baca ya. Iman itu apa? Iman adalah percaya tanpa melihat. Iman adalah keyakinan. Iman adalah salib. Iman adalah kepercayaan. Iman adalah tanggapan kita akan kasih Allah. Ya. Entah kita melihat, entah tidak, kalau kita merasa bahwa kita dikasihi Allah dan kita mau menanggapi, nah itulah iman. Sama ya, saya kemarin ke seminari, ya, ada berapa anak yang diterima masuk ke seminari. Dari sekian banyak cowok yang ada di bumi ini ya, hanya segelintir saja yang mau masuk ke seminari. Ya. Ada banyak mesjinar di katedral ini, saya tanya mau jadi romo, jawabnya cuma tersenyum. Ya. Yang lebih tidak rela biasanya orang tuanya, gitu. Orang tuanya yang tidak rela, romo anak saya cuma 1, masa masuk seminari. Ya. Tetapi ada anak-anak yang kemudian mau menanggapi panggilan Tuhan itu. Nah inilah iman. Ya. Bahwa kita menyadari akan panggilan itu, menyadari kita dicintai oleh Tuhan, maka kita mau ya, untuk mengikuti Tuhan. Itulah panggilan. Seperti Petrus dan kawan-kawannya. Petrus, ikutlah aku. Ikut enggak? Ya Tuhan, ikut. Langsung. Tanpa tahu itu siapa, enggak tahu. Pokoknya ikut Tuhan Yesus. Nah inilah yang dikatakan soal iman. Lalu yang kedua adalah iman, harapan, dan kasih. Dan kasih yang paling besar. Nah hari ini kita akan bersama-sama merenungkan soal harapan itu. Ya, tahun ini kita bersama Gereja Universal seluruh dunia. Kalau saya pergi ke mana? Keluar kota gitu, pokoknya ada orang bawa tas, ada gantungan luce, orang Katolik ini ya. Sekarang luce ada di mana-mana ya. Nah, mau kemana, ke gereja mana semua sudah luce semua ya. Luce dan kawan-kawan ya. Menjadi simbol pengharapan yang sudah tersebar di seluruh dunia. Nah, tetapi apa itu harapan? Nah, kita akan merenungkan sebuah refleksi dari bacaan yang barusan kita dengarkan.
Ternyata Bapak Ibu, harapan itu sudah ditanamkan di dalam hati kita. Dan kita dipanggil untuk mewartakan, membagikan harapan itu bagi banyak orang. Nah, Bapak Suci dalam renungannya, kebetulan Bapak Suci ini waktu masih hidup menulis sebuah surat cinta yang menurut saya indah sekali. Suratnya tidak panjang, pendek, dibagikan kepada kami. Judulnya ini. Nah, bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Kita baca bersama-sama. Bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Bagikanlah. Pesan Paus jelas, bagikanlah. Siapa yang membagi pesan itu? Ya kita semua, pewarta harapan ini. Bagikannya bukan nyoh, enggak. Dengan lemah lembut. Dengan kelemah lembutan. Bahkan di dalam kitab suci tadi dikatakan dengan lemah lembut dan dengan hormat. Ya. Artinya kita menghargai orang-orang yang ada di hadapan kita, yang ada di sekitar kita. Harapan yang ada di dalam hatimu. Sudah jelas harapannya ada di dalam hati kita. Ya. Sekarang tunjukkan Bapak Ibu harapan itu kepada saya. Tunjukkan harapan itu kepada saya. Kan sudah diberi sama Tuhan toh. Sudah ada di dalam hati kita toh. Ya toh. Sekarang tunjukkan harapan itu kepada saya. Gimana caranya? Menunjukkan harapan itu. Saya itu berapa kali ke rumah sakit dan sering kali ke rumah sakit ya. Karena ternyata setelah saya pindah ke Surabaya ini banyak orang minta perminyakan gitu. Ketika saya di seminari 4 tahun, saya jadi romo tuh di seminari, diakon 1 tahun, 3 tahun di seminari. Tidak pernah di seminari itu jarang sekali ada orang minta perminyakan karena di seminari gitu. Jarang sekali minta sakramen perkawinan karena nggak ada yang nikah kan. Ya, anak-anaknya nggak ada yang nikah gitu. Jarang sekali. Tapi ketika datang ke Surabaya, saya diberitahu oleh romo-romo, nanti kamu harus siap loh ya, dipanggil 24 jam untuk perminyakan. Nah, pikiran saya, mosok gitu kan bisa pagi atau siangnya gitu kan. Itu pikiran saya. Tetapi 1 bulan pertama di sini Bapak Ibu, saya betul-betul mengalami itu ya. Jam 3 atau setengah 3 pagi diketok kamar saya. Deg, siapa yang malam-malam ini? Sudah, itu kan waktu enak-enaknya tidur ya, kalau masih muda kayak saya ini kan enak-enaknya tidur ya. Lalu saya buka kamarnya, ternyata ada Pak Satpam. Romo ada yang mau perminyakan gitu. Tadi katanya Romo ini ke Romo saja, wah ini berarti Romo lain sudah dibangunkan, dikasihkan ke saya gitu. Romo yang baru, mungkin karena masih baru wis. Nah akhirnya malam itu, saya semangat ya, berangkat ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang di Surabaya, diantar. Ada umatnya sudah datang ke sini begitu, langsung berangkat. Nah, karena saya 4 tahun di seminari tidak pernah jarang sekali mau beri perminyakan, maka saya tidak tahu caranya, gitu. Hanya dipelajari dulu waktu di seminari, sudah lupa. Berjalanlah saya di mobil, orangnya kan redek karena suaminya sudah kondisi darurat. Saya juga redek ya, karena ini nanti doanya gimana ya? Saya bukai buku-bukunya itu, waduh. Tapi sampai sana berdoa gitu. Selesai 15 menit selesai dan pulang. Orang mengalami sungguh di saat-saat terakhir dalam hidupnya ya. Kemudian diberkati oleh seorang imam, ya itu menjadi hal yang luar biasa. Ya. Orang yang sudah lemah mungkin selama hidupnya jarang sekali mengaku dosa mungkin ya. Kan nggak tahu juga toh. Tapi langsung dikasih perminyakan, punya harapan, langsung bersama dengan Tuhan. Ada hal lain, kisah-kisah harapan. Orang yang sudah tidak punya harapan. Saya pernah di satu titik Bapak Ibu, saudara-saudari. Jam 8 malam saya ketemu orangnya, jam 10, setengah 10 malam orangnya meninggal. Nah itu pengalaman ketika saya berkunjung ke sebuah rumah. Lalu orangnya menawari, Romo mau apa, minum apa kan biasa toh. Apa mau tak gorengkan, nah itu sudah jam setengah 9 atau jam 9 malam saya diteriaki, Romo tolong Romo gitu. Ternyata orangnya sakit, langsung kolaps gitu di kamarnya. Lalu saya masuk kamar itu, Romo tolong, hanya suaminya bilang Romo tolong begitu saja. Saya kan bingung juga toh, karena masih muda, bingung gimana ini gitu kan.
Akhirnya Romo doakan. Saya doakan, lalu sudah masih hidup, lalu langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Lalu saya sopir mobilnya itu ke rumah sakit bersama dengan keluarga itu, lalu kita berdoa di dalam itu tidak henti-hentinya Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu sampai ke rumah sakit. Lalu dinyatakan bahwa sudah meninggal. Nah, itu sesuatu yang begitu mengejutkan dan tiba-tiba. Lalu suaminya tentu langsung kaget kan. Udah langsung pandangan kosong dan sebagainya. Malam itu juga saya lah yang menemani ibu ini di ruang jenazah sambil rosario itu sampai 12:30 malam. Nah, itu pengalaman yang sungguh-sungguh luar biasa. Pengalaman yang tidak terduga. Lalu di mana? Di titik-titik ini kita bisa memberi harapan kepada orang yang sudah tidak punya harapan. Gimana? Pertanyaannya. Wong kita semua sudah diberi harapan oleh Tuhan. Tetapi di saat-saat itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan apa? Berdoa itu jelas ya. Tetapi yang kedua yang waktu itu bisa saya lakukan hanya diam. Hanya diam. Tidak bisa ngomong apa-apa saya. Kalau menangis mungkin saya ikut nangis juga. Inilah situasi-situasi hidup yang kadang membuat kita jauh dari harapan itu. Kita ada harapan di dalam hati kita tetapi bingung bagaimana menumbuhkan harapan itu. Maka di dalam Injil tadi kita bisa melihat bersama di dalam bacaan tadi, judulnya itu menarik sebenarnya bacaan tadi. Judul dari perikop yang saya bacakan itu adalah, bisa ya? Nah ini, menderita dengan sabar, bayangkan. Harapan diawali dari sebuah penderitaan, tapi dijalani dengan sabar. Coba Bapak Ibu renungkan ya, apakah selama hidup kalau diminta memilih senang atau menderita, milih mana? Senang gitu. Milih nyaman atau tidak enak, ya milih nyaman. Tetapi perikop ini mengatakan dengan jelas bahwa menderita dengan sabar. Menderita dengan sabar. Itu bagaimana Romo? Menderita dengan sabar. Yang jelas dikatakan di sini bahwa sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Ya. Jika hal itu dikarenakan karena kehendak Allah, ya, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya. Ya. Lebih baik kita pelayanan, gitu, memberikan diri di pelayanan kita, meskipun kadang juga tersakiti dengan omongan teman kita, dengan omongan orang-orang ada di sekitar kita. Kamu pelayanan begini-begini, menderita, sakit enggak? Sakit. Tapi kita tetap melayani. Nah ini yang disebut dengan menderita dengan sabar, dijalani dengan kesabaran, dengan ketulusan. Dan yang menarik lagi, sebelum perikop ini judulnya adalah kasih dan damai. Ya. Jadi kalau baca kitab suci itu jangan pernah meninggalkan sebelum dan sesudahnya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kasih dan damai. Dikatakan ya, bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Ya. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Nah, indah toh. Jadi kalau kita di dalam hidup kita sering berbuat jahat, berbuat dosa, maka Tuhan tidak akan memandang kita. Tuhan akan tidak pernah mendengarkan kita, karena kita berbuat jahat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mau sungguh berbuat baik, ya, melayani Tuhan, berbuat kasih, nah Tuhan akan memandang itu, akan melihat dan mendengarkan kita. Ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Bayangkan, orang sekarang mudah sekali ya, dengan bibirnya, dengan lidahnya itu mengucap kata-kata yang buruk. Kata-kata yang menyakitkan. Bahkan sekarang tidak perlu mulut dan tidak perlu lidah untuk mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Dengan jempol, ya toh? Ya, ngetik dik. Kamu begini, kamu begitu bisa. Kalau sungkan menyampaikan langsung ke orangnya, dibuat ke status WA, ya toh? Atau nyindir-nyindir di grup. Nah, inilah Bapak Ibu tantangan juga kita hari ini. Bagaimana kalau kita berusaha untuk mencintai Tuhan? Ya. Juga banyak hal yang membuat kita
tergoda untuk berbuat yang melampaui kehendak Tuhan. Nah, maka hari ini kita dipanggil menjadi pewarta harapan. Itu bagaimana caranya? Kita punya alat yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Tidak usah di next. Ya, tidak apa. Oke, apa alatnya itu? Kita punya namanya sekarang itu media sosial. Media sosial itu apa saja Bapak Ibu? Angkat tangan. Ada Facebook. Ada yang masih punya Facebook? Oh punya toh, masih toh? Oh masih ya. Ada yang punya Instagram? Ada yang punya media sosial yang hampir dipakai semua orang di Indonesia? WA? Punya WA semua? Isinya apa? WA-nya? Ya, macam-macam, broadcast-an itu, broadcast-an acara ini dan lain sebagainya ya toh. Tapi pernah gak membuat alat-alat itu untuk hal-hal yang lain yang membuat kita malah semakin jauh dari Tuhan? Gibahin teman kita. Langsung, wah sering loh. Ya, wah sering, wah gibahin teman kita, gibahin lain sebagainya. Karena mudah, nggak harus ketemu, ya toh, nggak harus berjumpa. Ya, karena mudah sekali ya. Jam berapapun, ya, dimanapun, ya, sambil ngapain apapun bisa dengan jempol kita dan tangan kita. Sekarang telepon, video call sudah bisa. Itu alat yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita bukan untuk itu, ya, tetapi untuk mewartakan harapan, ya, membagikan sukacita kepada banyak orang yang ada di dalam kehidupan kita. Nah ini, tadi sudah connect lagi, nah ini. Nah, maka komunikasi termasuk alatnya itu menjadi sebagai alat pengharapan. Ya. Komunikasi sebagai alat pengharapan. Ya. Kita semua diundang menjadi namanya komunikator harapan. Dengan menyebarkan pesan-pesan positif dan membangun sesuai dengan semangat Injil, terutama di tahun Jubileum ini. Ada yang sudah Porta Santa? Sudah? Di mana? Di Surabaya ya? Keluar kota Surabaya ada yang sudah? Oh sudah. Ke Blitar. Mampir seminari enggak ya? Mampir ya. Ya. Tahun ini banyak sekali peziarah ya. Membawa luce kemana-mana ya. Posarang itu ada luce besar gitu. Ya. Ada yang sudah keluar negeri? Mungkin sudah ada. Ya, wah sudah Porta Santa. Di katedral ini romo-romo itu rodok keteteran menghadapi para peziarah gitu. Karena paketnya kan 3 ya kalau di sini. Gitu. Pertama itu adalah pengakuan dosa. Wah itu sudah banyak itu, gitu. Yang ngaku dosa. Yang kedua misa. Yang ketiga yang paling melelahkan sebenarnya Bu. Kalau 1, 2 itu oke, kita romo siap. Yang ketiga ini loh. Apa? Foto-foto, wah itu selfie, wah yang bajunya kuning kumpul yo foto lagi sama Romo yang bajunya merah ya dan sebagainya. Tapi itu bisa menjadi cara kita untuk mewartakan sukacita melalui hal-hal yang kita punya ya, media sosial. Kita bagian cerita dan luar biasa ya. Para peziarah itu sebagian besar rata-rata belum pernah ke gereja. Sudah lama tidak ke gereja. Iya toh. Umat-umat lingkungan yang di rumah aja harus diajak ziarah. Mereka cerita, wah Romo saya sudah lama sekali Romo tidak pernah ke gereja. Karena sekaligus jalan-jalan toh ya toh. Kalau ziarah itu, ya wis langsung sekalian jalan-jalan. Ziarah sungguh. Ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau ziarah yang sungguhan itu jalan kaki ya. Menghayati sungguh ya. Saya mau diajak jalan ziarah itu jalan kaki ke sini sampai ke Kelsapa ya lumayan ya. Di mana di Italia atau di mana saya mau pernah diajak itu untuk ziarah berjalan berapa ratus kilo gitu loh, 200 atau berapa? Itu 1 bulan katanya. Nanti nginepnya di rumah-rumah itu, ya di Santiago itu. Nah itu sudah pernah Bu Erin? Belum ya. Nah itu saya membayangkan bisa berziarah di sana, yang sungguhan ziarah ya, yang berjalan ya. Berjalan kaki jauh. Para frater itu kalau dihukum, kadang hukumannya itu ziarah Bapak Ibu. Ziarah ke Posarang.
jalan kaki dari Surabaya. Loh iya, mau silakan kalau mau. Saya enggak mau. Mau itu dihukum ya frater, karena frater melanggar, nanti frater ke Posarang. Naik apa mau jalan kaki? Ya weh, jalan kaki. Nanti kami tunggu di Posarang 3 hari lagi gitu. Jadi dia jalan kaki ke Posarang. Kalau di frater-frater di Taruhan itu malah ada namanya pregenerasi. Itu memang jalan. Memang sudah diprogram, bukan dihukum. Ya, memang jalan. Dari Mojokerto ke mana, Sendangsono, kemana gitu. Jadi jalan kaki berdua-dua, bisa 1 minggu. Nah itu ziarah menemukan kehendak Tuhan. Ya, 2 orang biasanya. Dan ketika perjalanan-perjalanan itu siap-siap untuk tidak sungguh menemukan harapan di situ. Karena tidak dikasih uang saku dan sebagainya. Saya dulu pernah di Malang, gitu. Saya diminta untuk jadi gelandangan. Ya, nah ada program namanya gelandang rohani begitu. Ya wes jadi gelandangan di Malang, lalu dititipkan. Kebetulan saya dititipkan di rumah masa depan kita semua, gitu, di kuburan. Ya. Saya dititipkan di itu loh yang jaga kunci kuburan itu loh, apa ya namanya? Juru kunci kuburan. Ya sudah, 2 hari saya tinggal di kuburan. Ya, jaga membersihkan rumput kayak gitu-gitu. Buat makan gitu. Terus makan kami bingung makan malam gimana kan enggak dikasih uang saku. Saya kami minta ya, kan lapar mau makan apa, bingung terus kami minta itu loh pedagang gorengan itu loh. Pak minta renyekannya itu yang sudah hancur itu loh, dipinggirkan itu. Kami makan di situ ya. Nah itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang sungguh luar biasa. Tidak ada harapan lagi. Tetapi kita bisa menemukan harapan. Karena harapan itu ada di dalam hati kita. Maka mari sungguh kita semua diundang itu untuk menjadi komunikator harapan. Menyebarkan kasih Tuhan lewat foto kita ya. Lewat apa? Broadcast itu di-share. Tapi yang sungguh-sungguh loh ya. Ya, bukan berita-berita hoax yang kita sebarkan ya. Tetapi sungguh-sungguh kabar sukacita ya. Ada Romo yang setiap hari bikin itu ya. Broadcastan disebarkan ke umat gitu. Dan itu kadang-kadang ketika saya juga lelah tiba-tiba dapat itu, wah punya harapan lagi saya, dikuatkan lagi. Nah itu sederhana, dengan jempol kita pun kita bisa memberi harapan. Dulu saya di mana? Saya dulu tuh streamer YouTube saya, setiap malam saya live streaming di YouTube Bapak Ibu, jam 10 malam gitu. Setiap malam, waktu di seminari, kalau di sini sudah tidak bisa gitu. Romo perminyakan, Romo kirim komuni, tidak bisa, harus berani dikorbankan gitu ya, sesuatu itu. Waktu itu ada seorang masih jauh, orang Malaysia gitu. Karena itu kan menembus ruang dan waktu. Lalu dia tiba-tiba muncul di notif itu. Titip intensi doa, lalu dia cerita, Romo saya dulu tuh pakai bahasa Malaysia gitu kan. Saya dulu tuh enggak pernah Romo ke gereja tuh. Saya sakit hati ya. Dengan Tuhan ya. Karena apa? Ini agak lucu ya, tapi menyakitkan sih. Karena dia sudah punya pacar, mau menikah, lah kok pacarnya masuk seminari, terus jadi Romo. Wah dia tuh merasa kecewa gitu. Musuh saya terlalu berat Romo. Musuh saya terlalu berat. Harus dengan Tuhan langsung kan. Nah ini dia malah memilih untuk jadi Romo. Kemudian dia mengalami namanya desperate, apa ya, putus asa lah. Orang yang dia kasih kok malah diambil oleh Tuhan. Memilih mengikuti Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dia galau. Ya, orang putus cinta itu kan tidak enak toh Bapak Ibu. Ya, ada yang ngalami kan? Saya juga pernah ya ngalami ya. Ya pernah. Gitu. Itu makan memang serasa tidak enak ya. Ya, saya pernah ngalami itu. Dan itu memang pengalaman yang tidak mengenakan. Ya, kita begitu mencintai, tetapi kemudian ditinggalkan begitu saja. Itu menyakitkan. Nah, si anak ini juga mengalami hal yang sama. Kecewa sungguh dengan Tuhan. Kok Tuhan kamu ambil dia? Harusnya dia sama aku, tapi kok engkau ambil? Nah biasanya kalau anak muda itu kalau sudah tidak punya harapan, kecewa, putus asa, endingnya apa? Enggak, ke Gua Maria Bu. Ke Gua Maria Bu, jangan bunuh diri dulu. Ke Gua Maria, gitu. Doa novena panjang. Nah kalau sudah tidak bisa, nah baru mungkin itu ya. Kaget saya. Bunuh diri, tidak punya harapan. Ya, sudah tidak punya harapan. Lalu anak itu tiba-tiba ketemu channel saya.
Ya, lalu dia buka aja. Jadi ketika kita jam 10 malam, kalau di Malaysia jam berapa? Atau ada beda jam? Tidak ada ya? 1 jam ya? Jadi kalau saya jam 10, dia jam 11, di sana hanya buka HP aja. Saya tuh awalnya hanya buka HP Romo, tak puter aja, Romo doa, ketawa-ketawa gitu kan, ada nyanyiannya dulu gitu kan. Nah itu wes dibiarkan terus ya. Sampai berminggu-minggu saya gitu, lalu muncul kesadaran Romo, kok saya tuh dengerin orang doa aja ya, saya tak ikut doa aja lah gitu. Lalu dia ikut doa. Berminggu-minggu ikut doa, setelah ikut doa dia masang intensi doa di situ. Mendoakan dia yang masuk seminari itu, didoakan. Terus mendoakan terus setahun, hampir 2 tahun kemudian dia tiba-tiba DM di Instagram kami, Romo saya izin pamit. Loh pamit kemana? Saya masuk biara Romo, waduh. Di Malaysia itu ada 2 biara yang kontemplatif dan aktif. Yang aktif itu bisa keluar kayak suster-suster yang Bapak Ibu lihat itu loh. Tapi yang di biara kayak di Rawa Seneng itu mereka di dalam biara. Nah ternyata dia tuh memilih yang kontemplatif ternyata. Yang masuk di biara maka dia pamit. Ya. Saya cuma ngedek aja ya, nanti kalau dia sudah jadi suster, pacarnya jadi Romo, waduh ini misa bareng gitu. Itu misa mie apa yang menyakitkan ya itu misa di depan mantan ya. Itu menyakitkan itu. Nah itu. Jadi sebuah pengalaman tidak punya harapan, keterputusasaan. Ya mungkin tadi benar sudah mungkin mau bunuh diri tetapi kemudian menemukan panggilan. Caranya banyak orang itu bisa menemukan panggilannya. Maka komunikasi dengan alat, dengan tidak alat itu bisa menjadikan kita pewarta harapan. Tergantung apa yang kita sampaikan. Maka tadi kan Tuhan mengatakan, ya lebih baik kita menderita karena mencintai Tuhan, karena berbuat baik. Nah ini, saat ini komunikasi sering tidak menghasilkan harapan, tetapi justru sebaliknya menciptakan ketakutan, keputusasaan, prasangka, fanatisme, bahkan kebencian. Ya, karena apa? Mudah sekali orang menggibah tadi ya, gibah, ya. Bahkan di media sosial mengumbar aib-aibnya istrinya, mengumbar aib-aibnya suaminya, gampang sekali. Semakin memperuncing kebencian. Ketika ada satu orang salah, dihujat oleh netizen, gitu. Banyak orang menghujat di situ. Ya. Semakin orang tersakiti, terpuruk. Nah inilah yang menjadi tantangan kita Bapak Ibu, bahwa ternyata komunikasi yang saat ini, ya, Bapak Suci itu prihatin. Kenapa orang sekarang tuh mudah sekali menghakimi? Seringkali begitu toh, dihakimi lewat media sosial, ketika dibongkar, klarifikasi. Saya memohon maaf karena saya khilaf, ya, sudah pernah begini begitu. Tetapi bayangkan luka yang ditimbulkan itu loh. Ya, orang sudah tersakiti, sudah terluka, endingnya minta maaf gitu dan sebagainya. Kok enak gitu kan, kalau pandangan kita. Tetapi orang Katolik, ya memang harus begitu, memaafkan. Maka seringkali kita itu terpengaruh ya oleh kenyataan. Ya. Pokoknya profil diri kita itu harus sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang di luar sana harus aku juga ikuti di sini. Yang mungkin kadang itu menentang, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Yang penting aku bisa ikut-ikutan gitu. Sama dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, di sini Bapak Suci mengatakan ya, harapan itu sebagai keutamaan. Keutamaan itu apa? Keutamaan itu adalah nilai yang sudah menjadi bagian hidup kita. Misalkan Bapak Ibu sejak kecil ya, sudah biasa berbohong. Ya. Nanti gedenya jadi pembohong atau enggak? Jadi pembohong karena sudah biasa berbohong. Sejak kecil jadi dermawan. Sejak kecil dididik oleh orang tuanya jadi dermawan. Kira-kira besarnya jadi dermawan enggak? Jadi dermawan. Nah itulah keutamaan, nilai. Kalau dia sejak kecil dia sudah diajari untuk jujur, dibiasakan untuk jujur, lama-lama akan menjadi jujur. Ya. Orang yang sangat jujur. Nah orang Katolik itu seringkali dikatakan banyak orang Katolik itu yang jujur. Maka banyak yang jadi bendahara gitu ya. Di desa saya itu bapak ibu saya yang ngurusi keuangannya desa ya. Karena ini wong Katolik, wong jujur.
Kena dicekel wong liya ilang duweke. Ya, itu. Jadi begitu. Sungguh-sungguh keutamaan itu sesuatu yang ditanamkan, dihidupi, dibiasakan, sehingga ketika kita melakukan itu sudah biasa aja. Kayak ibu tadi yang main piano itu ya, itu kan juga kebiasaan. Ya, do re mi fa sol la si do gitu kan, dibiasakan. Ya, lama-lama kan sudah main musik wes gini, ganti kunci dan sebagainya sudah lancar. Ya, maka keutamaan itu sungguh-sungguh sesuatu yang dibiasakan. Ya. Kalau kita biasa membagikan yang baik ya, di media sosial kita, ya lama-lama ketika kita melihat yang buruk kita akan merasa, loh kok buruk sih yang dibagikan. Tapi kalau kita sudah biasa mengujar kebencian, ya, membagikan yang jelek-jelek di media sosial kita, di WA kita, ya lama-lama itu menjadi kebiasaan dan susah lepas. Sama seperti dosa. Ya. Dosa sama seperti itu. Perbuatan yang sering kita lakukan, oh sekali berbohong, sudah, oh enggak apa-apa, nanti minggu depan berbohong lagi, oh enggak apa-apa, paling bisa ngaku dosa gitu kan. Nanti ngaku dosa lagi, oh ngaku dosa bukan soal laporan dosa menghapus begitu ya, tapi kesungguhan kita untuk mau hidup di dalam Tuhan. Gitu. Maka kita semua sebenarnya dipanggil, harapan adalah sebuah keutamaan yang tersembunyi. Maka tadi saya katakan, tunjukkan harapan itu kepada saya hari ini, tidak bisa. Karena itu sesuatu yang tersembunyi. Ya. Tersembunyi, ulet dan sabar. Nah, tersembunyi, ulet dan sabar ada di dalam hati kita. Tidak bisa ditunjukkan. Ya, sama seperti ketika saya tanya, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa, Bu? Oh, sama dengan 2. Ya, 1 sama tambah 1 sama dengan 2. Saya minta 1, bisa enggak? Enggak bisa. 1 itu bukan sesuatu yang kelihatan. Tapi kalau ada 2 pensil, saya minta 1 pensil, saya bisa ngasih 1. Nah, tapi kalau 1 tambah 1, terus minta 1-nya, enggak bisa. Tapi kalau minta pensilnya, ada bendanya bisa. Itu sesuatu yang tersembunyi. Nah, ulet dan sabar. Nah, bagi orang Kristen, berharap bukan sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Ya, ya wis Romo, aku milih berharap saja. Bukan milih, ya sudah memang harus berharap. Gitu. Memang harus berharap. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Bapak Suci. Nah, dalam dunia yang hiruk pikuk oleh suara dan citra, ya, bukan citra skolastika ya, citra ya. Kadang kita merasa sulit menemukan ruang untuk harapan. Ya. Namun justru di tengah-tengah dunia yang seperti ini, saya mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk kembali ke inti panggilan kita sebagai manusia, menjadi komunikator harapan. Ada harapan Bapak Ibu, tetap sekecil apapun, di dalam gelap apapun, sebercah kecil lampu saja itu sudah menjadi harapan. Oke. Namun meskipun dunia menawarkan ilusi sebagai tempat aman, ya kadang-kadang kan kita bersembunyi ya di balik media ya. Saya berapa kali itu saya ketemu orang kalau di media sosial, seringkali saya ragu, ya karena di media sosial sekarang banyak filter. Ya, wajah saya yang agak hitam ini jadi putih bisa, ya, bisa semua. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, waduh, bisa cepat sekali ya. Bro, bikinin lagu tentang Bindoman, jingle Bindoman, gitu bisa. Nggak sampai 1 menit jadi lagunya. Nah, coba nanti kalau mau. Ya, bro, bikinin desain kaos yang bagus, cepet seret jadi. Ya. Dipanggil bro, ya. Dia oke bro gitu, nggak tahu nek aku Romo ya. Nah, selalu, nah ini, meskipun dunia menawarkan ilusi sebagai tempat aman, harapan tetap menjadi keharusan seorang. Ia tidak menghilangkan salib. Ya penting. Orang Kristen itu harus berani memanggul salib. Kalau orang Kristen tidak berani memanggul salib, berarti dia bukan Kristen. Ya. Karena Kristen artinya pengikut Kristus, entah Kristen Katolik atau Kristen yang lain. Ya, tapi memberi makna pada penderitaan. Jadi kalau kita menderita, kita mencoba memaknai. Saya kira kita tidak hanya menjadi pewarta harapan, tetapi mungkin di saat-saat hidup kita pernah kita tidak memiliki harapan. Ya. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan dengan jelas adalah
Ketika kita tidak punya harapan, di saat-saat susah sulit kita memberi apa? Makna. Ya, melihat pengalaman kita itu di saat-saat sulit hidup kita. Ya. Saya tingkat 5 tahun tinggal di seminari, saya memutuskan mau keluar ya dari seminari karena sudah tidak kerasan. Ya. Sangat tidak kerasan. Setiap hari ketemunya ya laki semua, gitu. Ya itu saja, gitu. Apalagi waktu itu tinggalnya cuma berenam. Ya. Jadi kita ada masa retreat namanya Bapak Ibu, 1 tahun retreatnya. Jadi tiap hari ya pagi, ibadat pagi dan sebagainya sampai malam, nanti malam nulis apa itu permenungan malam, nanti dikumpulkan ke romonya, ditandatangani ya gitu. Wah itu saya junuhnya minta ampun, tinggalnya di Sasana Krida Jati Jejer itu loh. Retreat di situ 1 tahun, bayangkan. Retreat 3 hari happy ya toh, nyanyi-nyanyi seneng, setahun ya mikir ya toh. Setahun di sana. Ya. Ibu saya itu selalu nangis katanya, kalau telepon saya. Ya Tuhan kok anu tolele, koncomo jangkrik gitu kan. Dengar suara krik-krik kok sepi harus gimana gitu kan. Nah itu, jangkrik gangster ya, iya tuh. Sudah tidak lagi menemukan harapan. Akhirnya saya bilang, Romo saya kok pengen keluar gitu kan. Kayak di luar lebih membahagiakan. Ya, memang pepatahnya kan rumput tetangga lebih hijau ya toh. Nah, kayaknya di luar lebih membahagiakan. Saya tak keluar saja loh. Nah, coba frater renungkan dulu kan, biasanya gitu kan jadi Romo, renungkan dulu. Tapi puji Tuhan akhirnya saya diselamatkan. Seorang anak kecil pengalaman di depan katedral itu jualan koran itu menyelamatkan saya itu. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Ya. Karena apa, saya lihat anak itu jalan kaki dari lampu merah itu ke depan katedral jualan koran. Tapi waktu hujan deras. Ya, saya nunggu kendaraan karena harus kembali ke tempat retret itu di SKJJ karena setiap Kamis kami belajar bahasa Inggrisnya di sini keuskupan. Saya menunggu, saya amati jalan ke sana, kok nggak ada yang beli. Hujan deras, korannya dikasih plastik gitu, nggak ada yang beli. Akhirnya apa? Akhirnya saya panggil, tergeraklah hati saya ya, karena Tuhan Yesus kan oleh belas kasihan. Saya kok kasihan gitu. Tergeraklah, saya panggil anak itu. Hujan-hujan gitu. Lalu saya mau beli korannya. Nah kebetulan waktu masih orator itu uang saku kami itu banyak Bapak Ibu. Ada yang tahu enggak uang sakunya frater itu berapa 1 bulan? 30.000. Dulu uang sakunya 30.000, tapi kan makan dan sebagainya sudah dipenuhi ya. Jadi memang harus apa ya, tarak untuk tidak jajan, tidak itu kan. Keluarnya kan juga seminggu sekali, paling keluar itu beli sabun kayak gitu-gitu. Kan cukup tuh 1 bulan ya, sabun batang sing 2000-an itu kan cukup. Nah waktu itu uang saya itu tinggal berapa gitu loh. Pokoknya tak kasihkan semua ke anak itu. Nah tapi ketika dia ngasihkan koran ke saya itu, saya terima toh, dek gini, terus saya kasih uangnya. Tiba-tiba terdengarlah suara, wah ini kayak Yesus dibaptis ya. Ya, tiba-tiba terdengarlah suara dalam hati saya, ya toh. Ini loh, 1 dari sekian banyak anak yang membutuhkan kamu. Wow, itu langsung. Nah itu, pulang dari Surabaya kayak langsung semangat lagi. Was, tak tinggalkan semuanya, rumah ibu saya nangis gak peduli saya. Udah, biarkan. Ada yang cinta sama saya tinggalkan gitu. Oke, gitu aja. Tinggalkan aja. Pokoknya tinggalin semua. Ya itu. Karena ini ada banyak anak nanti pasti yang membutuhkan kasih Tuhan. Nah, akhirnya saya putuskan waktu itu, saya lanjut ke seminari dan puji Tuhan sampai sekarang. Angkatan saya itu 43. Tuh, gak usah ditepuk Ibu. Perjuangan saya masih panjang ya. Masih panjang. Masih menunggu nanti dikubur ada salibnya ditulis Romo. Nah itu. Amin. Nah itu baru. Amin ya itu. Ya kuncinya itu Bapak Ibu. Ketika tidak ada harapan. Ya kita semua ada Tuhan yang menjaga kita. Maka ini tadi harapan sebuah keutamaan, ya, yang harus kita bangun terus. Nah, dan ada salib di situ yang harus kita panggul, ya, harus siap. Maka Beato Arkultis mengatakan demikian, menarik menurut saya. Semua orang dilahirkan asli, tetapi tidak sedikit orang hidup sebagai fotokopi. Ya. Semua orang itu dilahirkan asli, diciptakan asli oleh Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia menduplikat hal-hal yang berbeda dari dirinya yang asli. Ya.
menambah tempelan-tempelan kepada dirinya. Nah, maka keaslian kita itu tadi iman, harapan, dan kasih itu yang kita jaga. Pengikut Kristus dijaga. Tapi dalam perjalanan kita berusaha sungguh untuk menjaga keaslian kita. Ya. Misalkan kita orang Katolik, ya, orang yang percaya kepada Kristus, ya, yang beriman dalam iman Katolik, kemudian kita dalam perjalanan mengabaikan itu, tidak pernah lagi ke gereja, ya. Gereja itu apa, tidak memberi saya apa-apa dan sebagainya, meninggalkan gereja. Aslinya sebenarnya dia mencintai gereja, tetapi kemudian hilang. Karena zaman, karena pertanyaan-pertanyaan iman yang tidak bisa dijawab, kemudian dia meragukan imannya, meninggalkan gereja. Ya. Saya tuh sering ditanya, kenapa kok di gereja itu ada Bunda Maria atau Romo? Ya. Ada kapan hari itu ada orang jilbaban datang ke sini toh, di depan sini pas. Kebetulan saya turun mau ke gereja, terus dia tanya, Romo ini dari teman kita gitu kan, jilbaban. Oh rapet gitu. Lalu tanya, Romo bolehkah saya masuk ke gereja gitu kan? Loh boleh, masuk Katolik ya boleh, bilang gitu. Dewa. Gitu. Jadi keaslian kita itu adalah dasarnya adalah cinta kasih. Nah, selama orang Katolik masih punya cinta kasih itu, iman, harapan, kasih dalam hidupnya, ya dia tidak fotokopi ya. Ya, dia tetap yang asli. Maka kita diajak untuk kembali ke yang asli, terus dikembalikan. Kok habis? Kok habis? Habis ya Pak ya? Oh ini belum habis ya. Ya baik, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di dalam hidup kita? Kurang lebih ini ya. Pertama, menjadikan setiap orang sahabat seperjalanan. Saya senang tadi ya, lihat Bindoman ini ada orang masuk disalami, ada yang dipeluk. Nah itu seperti sahabat ya. Tapi kalau romonya demikian enggak boleh ya. Jangan nanti. Nah, ya. Menjadikan teman sebagai sahabat seperjalanan. Kita semua itu mau berjalan bersama kemana? Pertanyaannya. Bapak Ibu, kita berjalan bersama kemana? Kalau kita punya harapan? Ke surga. Tinggal bersama dengan Tuhan Kristus. Ada yang pernah di surga di sini? Belum. Ya. Jangan mencoba ya Bu ya. Nggak bisa kembali nanti ya. Ya, jangan mencoba, nggak bisa kembali nanti. Ya. Nek wayahe ya toh. Nah itu, perjalanan menuju ke surga. Maka kenapa ada perziarahan? Itu sebenarnya kita itu sedang berziarah juga. Minta tolong sama Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dalam perziarahan perjalanan kita. Lalu yang kedua, bicara dari ke hati dalam keterbukaan dan persahabatan. Kalau Anda Bapak Ibu yang punya orang-orang yang sudah tidak punya harapan di dalam hidup, bukan hanya soal materi ya, mungkin soal yang lain-lain ya. Soal masa depan dan lain sebagainya, hadirlah sebagai sahabat. Ngomong dari ke hati, bukan menghakimi. Ya. Karena dunia menawarkan penghakiman seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ya. Ada sebuah gereja di Jawa Barat kalau tidak salah. Ketika wali kotanya meresmikan gereja itu, wali kotanya itu menangis. Di wali kotanya bukan orang Katolik. Menangis karena apa? Umat Katolik ini luar biasa. Mereka punya uang, ya. Mereka bisa bangun gereja, tetapi mereka tidak punya izin. Tetapi mereka dengan sabar bertahun-tahun berdoa di tempat yang seperti ini sampai izinnya keluar. Nah, itu luar biasa. Mereka dihakimi, dipersekusi, mereka tetap diam, ya, tidak membalas, bahkan tetap berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya. Saya menangis, nangis di depan itu. Ada video ini itu, nangis. Orangnya nangis, wali kotanya. Karena itu, melihat bagaimana umat Katolik di dalam diam, tidak berkoar-koar, gitu, dengan kesabaran dan keuletan, yakin bahwa gereja ini akan dibangun. Dan pada akhirnya juga akan dibangun. Inilah orang yang percaya Bapak Ibu. Percaya sungguh dengan Tuhan itu betul. Dalam diam, dia berusaha mencintai Tuhan. Itu. Lalu menyuarakan indahnya dan menumbuhkan harapan. Itu membuat kita menjadi semakin bertumbuh di dalam harapan. Yang keempat, mendorong empati dan komitmen untuk sesama. Kenapa surat ini ditulis Bapak Ibu? Karena kondisi yang dilihat oleh Bapak Suci adalah kondisi perang di Timur Tengah yang tidak pernah berhenti-berhenti. Ya.
perang terus gitu. Berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan, berapa banyak orang yang harus meninggal dunia. Maka menggerakkan perhatian pada bumi kita yang sakit, ternyata bukan hanya dengan sesama, tetapi juga dengan lingkungan kita, bumi kita. Ya. Yang kini menangis karena polusi, eksploitasi, dan ketidakpedulian kita sendiri. Ya. Kita juga perlu menumbuhkan harapan di tempat-tempat kita. Nah, yang terakhir ya, bebas dari hoax, ilusi, dan kebencian. Ya, itu paling terakhir, ini paling gampang ya. Ya. Tetapi susah juga ya. Kalau dapat broadcast, wes langsung di-share aja, padahal belum dibaca dulu. Itu pengalaman yang masih teringat di kepala saya, kenapa kemudian ketika jadi ketua komisi itulah saya ngundang banyak wartawan itu karena itu. Ya. Saya masuk ke Surabaya, waktu itu Bapak Monsinyur Tekno sedang sakit. Ya, tiba-tiba muncul berita meninggal. Loh, ki piye toh Bapak Uskup masih di rumah sakit toh? Nah, itu. Tapi berita langsung di-share gitu. Enggak dilihat dulu. Ya. Wah, Bapak Suci, Bapak Pak Anu meninggal, di-share gitu. Wah, ini contoh konkret ya yang dialami di lingkungan kita sendiri ya. Dengan mudahnya kita membagikan sesuatu yang belum tentu itu benar. Nah, maka sekarang belajar untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Lalu yang terakhir, ya, kita akan menjadi peziarah pengharapan, mereka yang menyusuri jalan dunia sambil menyalakan cahaya kasih di tengah kegelapan. Namun sebelum kita membagikan harapan, kita perlu membersihkan diri dari kesenangan pamer, individualisme, dari komunikasi yang ingin tampil bukan menyapa. Ya. Jadi ini sungguh-sungguh menjadi pergumulan kita. Siapa tahu yang di sini tidak pengen pamer, pengen menunjukkan kehebatannya dan sebagainya. Tentu kita ingin, itu hal manusiawi yang ada di dalam diri kita. Tetapi Bapak Suci mengingatkan, jangan lupa menyapa. Sapalah orang-orang yang juga memerlukan engkau. Ya. Bahkan ini, yang menarik adalah, ternyata di bacaan akhir-akhir ini juga dikatakan bahwa dunia itu seperti serigala. Ya. Mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Gitu. Domba dan serigala, itu dua hewan yang berbeda. Ada yang pernah melihat domba? Pernah ya? Melihat serigala? Pernah, ya, di Google, di YouTube. Nah, ada dua yang berbeda. Satu itu sungguh-sungguh hewan yang lemah, yang rapuh, ya, yang berkerumun, berkawanan domba itu. Ya. Waktu saya bikin film Bapak Uskup itu, nanti kalau mau nonton filmnya 2 minggu lagi, di katedral mau diputar, filmnya pendek, 30 menit. Kami sewa domba 3 ekor. 3 ekor domba kami sewa. Yang datang berapa? 13. Nanti ada tuh kalau nonton filmnya Bapak Uskup, nanti kami putar tanggal 28 di katedral, silahkan beli tiketnya. Nah, itu. Jadi kami sewa 3, yang datang 13. Kenapa? Kalau yang diambil 3 Romo, yang 10 nangis. Ya, ngembek terus, karena temannya hilang. Kemana ini 3? Disewa untuk bikin syuting, yang bikin film. Kan nggak mungkin jelaskan ke kambing, kami sewa untuk, kan nggak mungkin. Ya kan? Akhirnya dibawa semua. Dan yang menariknya adalah, pemeran gembala di film itu, diacukan oleh domba-domba itu. Kenapa? Karena dia hanya taat kepada yang empunya, gembala utamanya. Jadi ketika diberikan ke pemeran filmnya, lari dia, ngikut yang gembala yang sesungguhnya. Akhirnya apa? Wis Pak, main aja Pak, jadi main film. Masuk sekalian aja di frame gitu kan. Ya itu. Itulah domba itu seperti itu. Domba di tengah-tengah serigala. Maka dunia itu seperti serigala, siap menterkam, mencapik-capik kita, seperti kegelapan. Tetapi kita tetap menjadi terang di situ, yang terus berjalan menuju kepada terang yang sesungguhnya. Pelan-pelan di dalam kegelapan, nanti menerangi yang lain, punya sahabat, menjadi terang juga. Sehingga apa? Pada akhirnya dunia akan menjadi terang, dan disitulah Kristus hadir. Kutipan terakhir dari Bapak Suci dikatakan demikian, jadilah pembawa harapan, seperti seorang ibu yang selalu berdoa untuk anak-anaknya, seorang ayah yang berusaha hidup menghidupi keluarganya, dan seorang anak-anak yang bermain-main di tengah-tengah puing-puing perang. Nah, inilah
gambaran bagaimana di belahan dunia lain ada orang yang lebih menderita dari kita, tapi mereka masih punya harapan. Semoga kita semua hari ini menyadari akan panggilan kita menjadi pewarta harapan bagi dunia. Semoga Anda semua sebagai terang dan garam sungguh-sungguh hidup membawa harapan itu, berjalan bersama menuju keabadian kekal di surga. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah lagu, hidup ini adalah kesempatan. Mungkin Bu Ervina bisa bantu, karena saya agak fales suaranya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi dari depan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Allah Bapa di surga, besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Kau berikan kami rahmat kekuatan, perlindungan dan juga harapan yang senantiasa ada di dalam hati kami. Buatlah kami teguh dan kuat menghidupi harapan itu, sehingga semakin hari kami semakin dekat padamu. Semoga kami juga mampu membawa banyak orang kepada keselamatan, memberikan mereka harapan dan sukacita, sehingga sungguh-sungguh semakin banyak orang juga mengenal Engkau, dan semakin banyak orang percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan hidup kami dan segala yang boleh kami jalani di dalam perjalanan kami. Berkat-Mu senantiasa hadir dan tercurah di dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami. Bagaimana kami boleh belajar untuk menjadi pewarta harapan dengan segala kelemah lembutan hati kami. Jika sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami atas setiap berkat yang berikan kepada kami Tuhan. Berkati setiap daripada tangan-tangan anak-Mu ini Tuhan yang telah memberikan yang terbaik. Biarlah persembahan yang boleh kami berikan ini juga boleh kami persembahkan untuk kemuliaan daripada nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mau memberikan yang terbaik yang boleh kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ada beberapa pengumuman untuk Day Verbum tanggal 17 Juli. Kamis 17 Juli kita akan tetap mengikuti Day Verbum via Zoom dengan pembawa materi yaitu Pater Robi Wowor. Temanya Roh Kudus antara karunia dan buah-buahnya. Jadi Pater Robi itu kalau menjelaskan sangat enak, jadi pastikan Bapak Ibu semua yang ingin bergabung silakan bergabung via Zoom ya. Kemudian selanjutnya, jam ya, sorry. Jamnya ada perubahan ini, penting makanya si sekretariat langsung beri itu. Jamnya bukan jam 10, biasanya kan jam 10. Tapi besok Kamis kita 9.30 karena Pater Robi mungkin ada keperluan ya. Jadi 9.30 sudah join Zoom ya semua. Kemudian untuk selanjutnya Selasa tanggal 22 Juli. Selasa tanggal 22 Juli kita akan tetap PD di tempat ini seperti biasa pukul 10 dan kita akan dilayani oleh Romo Wayan. Romo Wayan ini siapa? Yaitu Romo Rektor Seminari Tinggi SWD Surya Wacana, juga seorang dosen STFT Widya Sasana Malang. Jadi pastikan untuk hadir bersama-sama kita belajar bersama dengan Romo Wayan dengan tema Aku Telah Melihat Tuhan, belajar dari Maria Magdalena. Nanti akan dikupas oleh Romo Wayan. Terima kasih. Terima kasih, saya tunggu kehadirannya Selasa depan. Bapak Ibu, sebentar ya, ada pengumuman juga dari Romo Theo. Silakan Romo. Baik, selamat pagi semua. Ini saya diminta promosi ya. Ini film memang yang produsernya saya. Ya, dalam rangka sebenarnya Tabisan Uskup kemarin ketika Bapak Uskup terpilih diumumkan di sini, lalu kami tercetus untuk bagaimana kalau membuat film tentang Bapak Uskup ini karena banyak kisah-kisah yang menarik dari perjalanan imannya. Film pendek ya, bukan film panjang. Jadi filmnya hanya 35 menit, bukan 35 detik ya. 35 menit. Lalu film ini sudah kami putar gala premier dengan Bapak Uskup, diputar di Widya Mandala waktu itu sekaligus penghargaan film dan lain sebagainya. Lalu paroki ternyata boleh memutar film ini. Nah, di bulan ini akan diputar di paroki Katedral tanggal 28 Juli 2025 Senin, dua kali putar, jam 7 malam dan jam 8 malam. Jadi malam. Jadi kalau nonton kan enak malam Bapak Ibu ya. Nah, lalu tiketnya terbatas karena kuotanya terbatas. Harganya ada harganya ya ini ya. Harganya 20.000 ya. Karena produsernya film di sini saya mau dijual 5.000 tidak terima saya. Jangan, bikinnya susah. Itu bikinnya langsung di tempat hidupnya Bapak Uskup Didik. Di Ngerambe kami membuat film itu di Ngawi. Dan sungguh-sungguh film ini dibuat dengan cinta ya, karena waktunya terbatas. Lalu juga teasernya ada di YouTube, silakan dilihat. Kira lebih filmnya kayak gini gitu. Harganya 20.000. Nanti uang ini akan dipakai oleh
gereja untuk pengembangan karya Komsos di paroki ini. Jadi memang film ini harapannya bisa menjadi berkat untuk paroki-paroki di Keuskupan Surabaya. Kemarin paroki SMK itu memutar film ini, mengajak umat untuk membangun gereja. Gerejanya sekarang sedang direnovasi. Nah kalau katedral karena gerejanya sudah bagus, yang masih jelek peralatan multimedia dan sebagainya, nah nanti dananya kita mau fokuskan untuk pengembangan karya komunikasi sosial di Katedral Surabaya ini gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang tertarik bisa pesan di depan, sudah disiapkan stand tiketnya. Bisa, wah nek malam nggak bisa, wes aku beli 10 tak bagikan untuk siapa yang mau, nah gitu boleh. Beli 100, oh bagus sekali gitu. Dibagikan ke siapa boleh. Jadi kita dukung bersama, semoga film ini juga menjadi kesempatan untuk melihat bahwa seorang uskup didik yang dulu tidak begitu beriman kepada Tuhan, malah jadi uskup. Nah kok bisa? Penasaran? Tonton filmnya. Gitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Romo jangan kemana-mana di sini dulu. Romo tadi kalau 5.000 enggak boleh ya. Tapi kalau lebih dari 20.000 boleh ya Romo. Nah silakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup persoalan doa kita pada siang hari ini. Bapak puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam persoalan doa kami dari pagi hingga siang ini. Terima kasih Bapak untuk sabda-Mu, untuk sapaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Bapak sepulang dari sini kami boleh mempraktekannya, bagaimana kami boleh membawa menjadi pewarta harapan-Mu sendiri dengan segala kelemah lembutan. Kami percaya Bapa, jika Kau izinkan persekutuan doa ini, Kau sendiri yang akan mengundang dan memberikan setiap daripada kami kerinduan untuk kami boleh tetap setia bersekutu bersama-sama. Kami juga boleh tetap hadir di Selasa minggu depan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Jika sekali lagi kami akan undur diri, kami mau kembali beraktivitas, utuslah para malaikat kudus-Mu untuk menyertai kami, menghantar setiap daripada kami untuk kami boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan bersamamu. Allah memberkati segala hal yang boleh kita lakukan di dalam hidup kita, memberkati kita dan juga kita semua senantiasa diingatkan akan panggilan kita untuk menjadi pewarta harapan. Allah memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Romo. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu ya Selasa minggu depan. Kita mau tutup persoalan doa ini dengan pujian yang penuh sukacita karena kita sungguh-sungguh terberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Panitia, panitia. Panitia.